Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada 1496 Masehi. Aceh yang dulu bersikap damai dalam diplomasinya dengan Belanda, kini Belanda datang sebagai gelombang yang ingin mengempas dan membuat Aceh basah kuyup dengan hembusannya. Namun, Aceh mengambil tindakan penolakan terhadap Belanda akan menghadapinya dengan jantan. Sultan Alauddin Mahmud Shah, raja ketiga kerajaan Aceh, dan ribuan rakyat Aceh sudah mulai mengasah pedang dan rencong. Mereka berjaga-jaga di sepanjang pantai mulai dari Ulelewe sampai Kuala Tari. Sementara di kejauhan di tengah Selat Malaka, beberapa kapal berbendera Belanda melepaskan jangkar. Namun, mereka tak berani merapat ke daratan. Hanya dua pria berseragam militer yang turun ke darat dengan sebuah sekoci dayu. Ada apa hendak kemari, wahai Kumala? Maafkan hamba, Sultan. Hamba harus menyampaikan surat dari Gubernur Hindia Belanda ini. Serahkan surat itu, Kumala. Apakah isi surat itu, wahai yang mulia? Belanda kembali mengancam kita. Mereka terlalu sombong. Sebelum sampai ke pesisir pantai, siapkan penyambutan yang meriah dan kelewang untuk mereka tidak menganggap kita seperti Jawa. Atas nama Allah dan Nabi-Nya, kita akan hadapi Holanda. Bolehkah hamba memberi saran yang mulia? Apa itu? Baik. Jawablah surat itu dengan santun dan tegas. Oh, baiklah. Sultan Alauddin Mahmud Shah menulis surat balasan untuk Belanda. Kemudian Kumala memberikan surat tersebut kepada para prajurit Belanda agar segera dibaca oleh jenderal Belanda. Setelah beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah, Wasir, perwakilan ulama, dan perwakilan Hulu Balang yang membahas mengenai sikap penentangan kerajaan Aceh serta mengatur siasat untuk menghadapi Holanda. Kemudian Sultan Alauddin Mahmud Shah membacakan Sumpah Aceh yang sudah dibuat olehnya. Sumpah Aceh, demi Allah, kami sekalian Hulu Balang Kodam Negeri Aceh dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing, kadar, martabat, besar kecil, timur, barat, tunong, baroh, sekalian kami ini semuanya, kami taat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini taat setia kepada agama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan kami semua ini taat setia kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas hak, dan kami semuanya cinta pada negeri Aceh, mempertahankan daripada serangan musuh kecuali ada masyarakat, dan kami semua ini cinta kasih pada kalian rakyat dengan memang amanah harta orang yang telah dipercaya oleh ampun milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikrar dalam sumpah kami, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun temurun, dapat cerai berai, berkelahi, bantah, dakwa dakwi, dan dicari oleh senja manapun berupa apa-apa sekalipun. Wassalam. Barang siapa yang mengkhianati sumpah tersebut, mereka akan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya sampai ke cucunya turun temurun. Tak lama kemudian, Sultan Alauddin Mahmud Shah dihampiri oleh seseorang yang ternyata adalah utusan dari Petua Balai Siasah Kerajaan. Setelah menerima kabar dari Petua Balai Siasah Kerajaan, Sultan Alauddin Mahmud Shah mengadakan rapat dengan para wasir dan hulu balang. Saya dapat laporan dari Ketua Balai Siasah bahwa kerajaan kita akan diserang oleh Holland. Jadi saya akan menyiapkan kabinet perang yang dipimpin oleh Hashim. Saya bersumpah saya tidak akan tunduk kepada Holanda dengan menyerahkan diri saya kepada kekuasaan Siteru
dalam surat istimewa ini saya bersumpah jikalau saya tunduk dan takut di bawah kekuasaan Holanda, maka ke atasnya untuk Allah sampai pada cucuku. Di lain pihak, Hulu Balang merasa kecewa karena pemimpin perang diambil dari golongan Wasir, bukan dari golongan Hulu Balang. Akhirnya, Hulu Balang membuka pintu dialog dengan Belanda. Saya sangat kecewa dengan Sultan. Mengapa dia lebih wajib dibanding saya, sedangkan saya sudah bosan menjadi rakyat kecil yang selalu diperintah. Ya, saya pun merasa kecewa dengan Sultan. Dan juga kita telah banyak bekerja keras untuk Sultan. Tapi apa balasannya? Dia hanya mempercayai wazirnya itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Jenderal Holanda. Apakah Anda ingin bekerja sama dengan saya? Memang apa hubungannya jika saya bekerja sama dengan kalian? Santai saja, tidak usah begitu. Jika Anda bekerja sama dengan saya akan menjadikan Anda dan apapun yang Anda inginkan akan saya berikan. Saya rasa itu penawaran yang bagus. Kita juga bisa meminta apapun dari Belanda itu. Lagi pula saya sudah bosan menjadi rakyat kecil. Kemudian Belanda mengajak para Hulu Balang ke kapal. Baik, jika kau sudah setuju dengan perjanjian kita ini, saya ingin tahu apa saja kira-kira misi Sultan untuk menghadapi. Sultan memerintahkan kepada para rakyat Aceh untuk tidak membiarkan daerah Aceh dalam keadaan kosong. Oh begitu, baiklah. Kalian berjagalah di pesisir pantai Serungan dan jangan biarkan seorang pun ikut bersama kami. Baiklah. Kemudian rencana mereka berjalan lancar. Holanda memasuki daerah pesisir pantai Ceremen dan Hulu Balang pura-pura kalah terhadap Holanda. Berita kekalahan Hulu Balang diketahui oleh Sultan. Wahai Baginda, maafkan hamba. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada pasukan Hulu Balang di daerah pantai Ceremen. Mereka kalah dari pasukan Belanda. Peristiwa ini sudah berduka, Wasi. Apa yang Baginda maksud? Pergilah bersama panglima perang sebanyak-banyaknya untuk menyerang pasukan Holanda. Baik, Yang Mulia, saya akan melaksanakannya. Wazir pun berangkat bersama panglima perang. Holanda, mengapa kalian tidak jerai-jerainya menyerang kami? Aku tidak akan pernah menyerah untuk menyerang kerajaan Aceh sampai aku bisa menguasainya. Memang kalian pikir aku ini orang lemah? Baiklah, apa yang kalian inginkan? Kami hanya ingin menguasai kerajaan Aceh. Jangan harap, langkahi dulu mayat kami. Bagaimana kalian bisa mengalahkanku? Kalian saja hanya sedikit. Pasukan, serang! Akhirnya perang dimenangkan oleh pasukan Aceh dan Jenderal Belanda berhasil ditangkap. Hai Holanda, aku tahu pasti kalian dikalahkan dan hari ini kalian akan menemui ajalmu. Hai Sultan, apakah kau tahu pasukan Holanda itu sudah mengkhianati pasukanmu? Aku sudah ketahui dan hari ini adalah hari pemenggalan kepalamu dan Hulu Balang. Akhirnya, Holanda dan Hulu Balang meninggal dengan cara dipenggal. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Islam paling berkuasa pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan baik dan kerjasama akan membuahkan hal yang baik dan menguntungkan. Dalam konteks ini, Kesultanan Aceh telah mendapatkan pengakuan bahwa Aceh merupakan kesultanan Islam yang besar dan patut diperhitungkan dalam perdagangan, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah. Maka, kita harus dapat menjaga hubungan baik dan menghindari konflik, sehingga banyak keuntungan yang kita dapat. Dari cerita di atas, terjadi pengkhianatan terhadap Kesultanan Aceh yang menyebabkan pertempuran darah.